Apa kabarnya? Tentunya baik ya yang di rumah. Kalau Mbak Wida? Puji Tuhan baik. Mbak Hana gimana? Sehat dong aku. Yeay. Oke, asik ketemu di sekolah minggu lagi. Nggak bosen kan? Jangan bosan. Nah, itu. Nah, kan ada lagunya tuh, apa kabar mari bergembira, kita saling bertanya kabar. Sekarang tugasnya adalah mencari pasangan. Kalau Mbak Hana kan sudah sama Mbak Wida. Ya. Boleh pasangan sama siapa aja nih Mbak Wida? Boleh sama kakak, Oke. sama adik, Oke. orang tua, Ya, kakek nenek. siap. Oke, yuk cari dulu pasangannya. Kita tunggu ya. Sudah? Oke, sudah dapat. Sekarang berhadapan. Nah, tapi sebelumnya kita mau latihan dulu. Mungkin ada yang, aduh Mbak Hana, Mbak Wida, aku lupa. Nah, sekarang kita nyanyi dulu sebelum nanti kita pakai gerakan. Oke Mbak Wida? Oke. Oke, musik. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Kurang semangat, kita tambah gerakannya. Nah, Ya harus bergerak ini Mbak Hana. Ya betul. Lalu gerakannya nanti ikuti Mbak Wida sama Mbak Hana. Oke? Oke, yuk musik. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Stop. Sudah semakin bersemangat. Oke, kita akan berdoa dulu Mbak Wida. Ya. Yang akan dipimpin oleh Mbak Wida, silahkan. Oke, ayo adik-adik semua yang di rumah sudah siap untuk sekolah minggu. Kita memulai dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk siap-siap mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, setelah berdoa nih Mbak Wida, sudah puji Tuhan. Yang Ya. belum apa nih Mbak Wida? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Harusnya sudah Oke. rindu. Sudah 1 minggu tidak mendengarkan. Betul. Hayo, yang di rumah sering baca Alkitab nggak toh kalau selain sekolah minggu gitu? Kalau Mbak Wida? Sering setiap Wah, pagi. ini harus dicontoh nih Mbak Wida. Mbak Hana juga kan? Iya Oh, dong, iya. harus dong. Hmm. Oke, sekarang firmannya mau disampaikan siapa Mbak Wida? Sama siapa ya? Oh, sama Mbak Tris. Oke, sudah kenal pasti Mbak Iya, Tess ini. pasti terkenal di Iya GKJ dong. Wates. Apalagi di adik-adik semua nih, Ya. kenal. Selanjutnya kita panggilkan Mbak Tris sama-sama ya. 1, 2, 3. Mbak Tris. Diceritakan ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Budi. Ini adalah Pak Budi dan istrinya yang bernama Ibu Wati. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Lulu. Nah, keluarga ini sangat harmonis. Mereka selalu bersuka cita. Nah, di suatu sore, Pak Budi memanggil Ibu Wati dan Lulu untuk berbincang-bincang. Ibu dan Lulu, sebentar lagi hari libur. Bapak akan membawa kalian untuk berlibur. Yeay, liburan! Ibu, aku senang sekali.
Iya, ibu juga senang. Wah, ibu tidak sabar. Nah, tapi itu masih 1 minggu lagi bukan? Nah, kalian harus bersiap-siap. Tetapi ada satu kabar lagi dari Bapak. Bapak sungguh senang karena ternyata hasil belajar Lulu kemarin sangat memuaskan. Iya, benar. Lulu juga senang karena Lulu bisa memberikan prestasi yang terbaik. Benar kan Ibu? Iya, Ibu juga senang anakku. Nah, karena itu dalam seminggu ini kalian bersiap-siap ya untuk pergi liburan. Dan satu hadiah lagi yang akan Bapak berikan. Bapak akan memberikan hadiah kesukaanmu, yaitu lollipop. Yeay, lollipop. Aku suka lollipop. Terima kasih Bapak. Nah, keluarga ini sangat berbahagia menunggu saat liburan tiba. Tiba-tiba di suatu sore, Lulu ada di kamar. Dia berpikir, tunggu. Bapak akan memberikan aku lollipop. Tapi ini sudah berapa hari ya? Aku belum melihat lollipopnya. Jangan-jangan Bapak lupa. Bagaimana kalau aku intip ke kamarnya? Jangan-jangan lollipopnya ada di situ. Aku akan mencarinya. Aku akan ke kamar Bapak dulu untuk mencari lollipopnya. Dan ternyata Lulu melihat ada lollipop di kamar Bapak. Dan dia tidak tahan untuk mengambilnya. Ini lollipopnya enak sekali. Aku mau ambil satu. Bapak tahu nggak ya? Nggak apa-apa. Aku ambil aja satu. Habisnya Bapak lama sekali. Aku ambil satu. Aku mau ngumpet dulu. Aku mau makan lollipop. Nah, keesokan harinya Bapak memanggil Ibu dan Lulu. Ibu, Lulu, Ibu, Lulu. Iya Pak. Ada apa Pak? Kalian melihat tidak? Lollipop yang aku simpan di kamar untuk Lulu. Bapak, aku tidak melihatnya Pak. Aku juga tidak Pak. Tapi tidak mungkin. Aku menyimpannya di lemari, tetapi tidak ada sekarang. Coba, mungkin aku lupa menaruhnya di tempat yang lain. Bagaimana kalau kita cari sekarang? Lalu keluarga itu mencari lollipop di setiap ruangan yang ada di rumah itu. Tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu Bapak pergi dan masuk ke dalam kamar. Kata Ibu kepada Lulu, Lulu, kamu benar gak lihat lollipopnya Bapak? Bu, gimana ya? Aku mengambilnya satu, tapi aku takut. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu mengambil lollipop Bapak? Itu tidak baik, itu perbuatan yang salah. Nanti Tuhan marah. Kamu ini kan anak Tuhan.
Kok kamu mencuri, kamu mengambil? Itu tidak baik anakku. Tapi bapak itu memberinya tuh lama. Aku tuh kepengen, ibu. Nah, anakku, kamu harus mengakui kesalahanmu. Dan setelah itu kamu berdoa pada Tuhan, meminta ampun karena kamu telah melakukan kesalahan. Ya anakku? Baik ibu, aku minta maaf. Lalu Lulu pergi meninggalkan ibu. Dia masuk ke dalam kamar. Ibu Wati kemudian berdoa, Tuhan, ampunilah kesalahan anakku. Dia belum tahu kalau mengambil yang bukan miliknya itu sesuatu yang salah. Kiranya Tuhan mengampunkan dan mengubahkan Wati untuk mengubahkan Lulu untuk menjadi anak yang lebih baik. Amin. Nah, kemudian hari berganti. Keluarga itu kembali berkumpul. Ada Pak Budi, Ibu Wati, dan juga Lulu. Bapak, aku mohon maaf karena sudah mengambil lollipop milik Bapak. Lulu tidak sabar untuk menunggu Bapak memberikan lollipopnya. Lulu juga sudah berdoa pada Tuhan untuk mohon ampun. Lulu takut sekali Bapak marah. Lalu kata Pak Budi, anakku, tidak apa-apa, Bapak mengerti. Tapi lain kali kamu jangan mengulangi lagi. Karena mengambil yang bukan milikmu, melakukan sesuatu yang tidak baik itu salah. Dan kamu harus belajar bersabar. Jika kamu menginginkan sesuatu, mintalah baik-baik, bukan dengan cara mengambil. Nah, Bapak yakin kalau Tuhan sudah mengampuni kesalahanmu karena kamu sudah berdoa dan mohon ampun. Mari kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, baik Bapak. Nah, mereka saling berpelukan. Dan inilah cerita tentang keluarga Pak Budi. Nah, adik-adik semua, bagaimana tadi ceritanya? Semuanya mendengarkan ya cerita keluarga Pak Budi. Bagaimana Lulu, bagaimana Bu Wati, bagaimana Bu Budi, dan apa yang terjadi dengan keluarga ini. Nah, hari ini firman Tuhan kita ambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Pasti adik-adik pernah mendengar cerita ini. Cerita tentang Nabi Musa yang naik ke Gunung Sinai atas perintah Tuhan. Nah, apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi setelah Musa naik ke Gunung Sinai atas perintah Tuhan, bangsa Israel yang menunggu terlalu lama, mereka tidak sabar. Seperti Lulu tadi yang sudah dijanjikan akan diberikan lollipop, tapi nggak sabar. Nah, bangsa Israel juga tidak sabar. Mereka kemudian mulai bosan, mulai jenuh. Lalu mencari atau menemui Harun. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mulai untuk berpikir ingin menyembah Tuhan yang lain. Nah, lalu mereka membuat patung lembu emas, kemudian menyembahnya. Mereka mulai melupakan Tuhan dan tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika Musa tahu, lalu kemudian menghampiri bangsa Israel? Nah, Musa sempat marah, tetapi Musa tetap mengampuni bangsa Israel dan meminta ampunan kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu baik.
dan selalu sayang kepada anak-anaknya. Tuhan mengampuni dan mengasihi bangsa Israel. Dan setelah itu Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Karena apa? Karena ada Bapa yang seperti Musa yang selalu berdoa, yang selalu memohonkan ampun, yang selalu menaikkan doa-doa yang terbaik. Nah, seperti Lulu tadi, ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia berdoa. Ibu Wati juga mendoakan, Bapak juga berdoa, kemudian keluarga itu menjadi lebih baik karena mereka tahu bahwa kesalahan itu bisa diampuni, bisa diperbaiki. Nah, jadi adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kita mau menyadari kesalahan kita, kemudian kita mau berdoa pada Tuhan, mohon ampun, maka kita juga akan mendapatkan pengampunan. Demikian halnya juga Tuhan yang mengampuni kita walaupun kita melakukan kesalahan. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa untuk ayat emas kita hari ini dari Yeremia 29 ayat 12. Apa itu ayatnya? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, nanti adik-adik semua, anak-anak semua akan membuat kreasi seperti ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kakak sekolah minggu. Ya, inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Halo semua, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Tres kan? Sudah dong pastinya ya kan? Cerita tentang apa yo? Hayo. Ingat nggak? Cerita tentang apa? Yang manis-manis? Nah, Mbak Hana punya gambarnya. Tara. Wah, enak banget ya. Tadi ceritanya Mbak Tres tentang apa? Oke, betul. Ada ininya kan? Nah, ini namanya apa sih? Apa sih Mbak Wida? Permen. Lebih tepatnya. Permen sunduk. Permen sunduk. Wah, ini namanya lollipop. Wah, ada yang kepengen nggak? Ayo, sama Kepengen ini. mana? Tapi makannya nggak boleh banyak-banyak karena apa Mbak Wida? Nanti giginya keropos. Iya, ini namanya lollipop. Rasanya apa? Manis harusnya. Nah, ada yang rasain pahit, asin, pedes. Oh, itu bukan lollipop. Kalau lollipop rasanya pasti manis. Nah, untuk menambah semangat adik-adik setelah mendengarkan firman, kita mau berpersembahan. Kita akan iringi lagu dengan persembahan kami. Yuk adik-adik persiapkan persembahannya, dikumpulkan nanti. Kalau ada majelis yang datang ke rumah, jangan lupa dikumpulkan ya. Yuk. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai sekolah minggu kami. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Tuhan terima dan Tuhan sucikan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, Tuhan berkati. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kira-kira kita mau apa Mbak Hana? Sebentar, tak inget-inget dulu. Oh, aku inget.
Pasti buat aktivitas kan? Oh iya. Nah, Nggak sabar kan membuat aktivitas? tentunya dong. Nanti aktivitasnya akan Mbak Hana jelaskan. Kita akan buat lollipop bersama. Tadi kan punyanya Mbak Hana doang kan. Nah besok nanti adik-adik dapatkan lollipopnya. Oke, selamat berkreasi. Nah sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dulu ya sebelum Ya, penutupan. oke. Oke, kita akan pujikan lagu Yesus Sayang Semua. Tapi pakai gerakan Mbak Wida. Oke. Gerakannya gimana Mbak Wida? Gini ya, Mbak Hana yang nyanyi, Mbak Wida yang bergerak. Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Hayo, inget enggak tadi? Gerakannya mudah kan? Kalau Yesus tunjuk kemana Mbak Wida? Ke atas. atas. Kalau sayang? Bentuk cinta. bentuk bentuk cinta. Lalu semuanya. Lalu Papa. Papa Ini maksudnya rata-rata apa? punya kumis. Nah, ini kumis ya maksudnya. Lalu Mama. Mama, nah bersolek. Nah, Mama sering bersolek. berdandan pakai bedak. Oke, lalu Kakak. Kakak lebih tinggi dari kita. Nah. Lebih tinggi dari adik-adik. Lalu Ya. adik. Adik lebih pendek dari Ya, adik-adik. Tapi Adik-adik. biasanya enggak gitu juga ya. Iya, Adiknya ada kadang yang lebih gini tinggi juga. ya. Oh Ada iya, yang ada yang ditimang-timang. ditimang-timang juga. Oke, sudah hafal? Kita ulangi lagi. Bersemangat sambil berdiri semuanya. Yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Wah, sudah berkeringat semuanya Mbak Hana, sudah Iya. merasakan panas sekali. Semangatnya bergelora. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita tutup sekolah minggu hari ini dulu Mbak Wida. Oke. Sampai berjumpa di minggu depan, minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa Adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan ceritanya dari Mbak Tres tentang apa tadi? Ya betul, tidak jauh dari si lollipop. Nah, kita akan buat lollipop. Kalau lollipop itu rasanya apa tadi? Ya, manis. Oke, adik-adik sudah mendapatkan ini? Sudah? Oke. Lalu ada stik es krim. Lalu ada gunting yang harus dipersiapkan sendiri di rumah tentunya. Lalu untuk pembagiannya dapat ini ya, sudah dapat semuanya. Jadi yang harus dipersiapkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah 3 ini nanti dapat dari sekolah minggu. Lalu yang harus dipersiapkan di rumah adalah ini, perwarna dan juga gunting. Caranya gimana sih Mbak Hana bisa buat lollipop seperti ini? Nah, ini caranya digunting bagian luarnya yang rapi ya. Setelah itu diwarnainya kalau Mbak Hana mewarnainya begini. Ada yang warna oranye, ungu, kuning, biru, hijau dan juga merah. Terserah adik-adik sekreasinya pokoknya. Lalu setelah itu kita tempelkan tadi yang sudah digunting dan sudah diwarnai di stik es krimnya.
di belakangnya. Begini. Sudah, setelah itu kita kasih pita di bagian stik es krimnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu jangan lupa tadi ayat emasnya dari mana? Oh iya Mbak Hana, dari Yeremia 29 ayat 12. Ditulis tuh di sini. Selamat berkreasi, Tuhan memberkati.